Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan guru calon P3K, khususnya yang akan melakukan pemberkasan bagi rekan-rekan yang sudah lulus di ujian tahap 1 ini. Sekaligus kita akan bahas di sini bocoran skema gaji baru menurut Undang-Undang ASN yang menunggu Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian, BKN memberikan pernyataan penting tentang penetapan NIK P3K Guru Tahap 1. Dikutip dari JPNN, Badan Kepegawaian Negara akan mempercepat proses penetapan NIK P3K Guru Tahap 1. Tercatat yang akan mengikuti pemberkasan adalah 173.329 peserta yang dinyatakan lulus kompetensi tahap 1. Ini masih prasangga, yang mana kemungkinan akan ada perubahan setelah nanti diumumkan pasca sangga. Ada poin-poin penting yang disampaikan oleh BKN pada kesempatan ini. Yang pertama disampaikan lebih cepat lebih baik, ya. PLT Kepala BKN Pak Bima Hariawiwisana mengungkapkan pihaknya tidak akan memperlambat proses penetapan NIP P3K. Begitu diusulkan pejabat pembina kepegawaian atau PPK, BKN akan segera memprosesnya. Lalu yang kedua, prediksi jadwal penetapan nomor induk pegawai. Pak Bima Hariawiwisana menegaskan penetapan NIP P3K bisa tahun ini atau tidak dikembalikan ke instansi daerah. Apakah bisa mengajukan kelengkapan administrasi dalam beberapa bulan ini? Mengingat masing-masing Pemda harus membuat perjanjian kerja dahulu sebagai dasar nomor induk P3K guru. Jadi dalam konteks ini, maka setelah Bapak Ibu melengkapi pemberkasan, baik itu secara digital maupun langsung secara cetak mengantar ke Pemda, maka salah satu berkas yang diperlukan oleh BKN untuk penetapan nomor induk adalah adanya perjanjian kerja yang sudah ditandatangani oleh PPK dan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang betul tergantung dari usulan Pemda masing-masing. Dilanjutkan, kalau dari BKN sih kapan saja siap, sejauh dokumen lengkap dikirim ke BKN secara digital, termasuk dokumen perjanjian kerja. Kalau itu belum ada, akan diberikan tanda BTL atau butuh tindak lanjut, ucapnya. Sesuai pengalaman pada proses penetapan nomor induk pegawai P3K 2019, lanjut Pak Bima, kendalanya ada di Pemda, instansi daerahnya terlambat mengirim dokumen sehingga mempengaruhi kecepatan BKN menetapkan nomor induk pegawai P3K. Lihat kondisi tersebut, Pak Bima memperkirakan penetapan nomor induk pegawai P3K dimulai pada 2022. Jadwal ini akan lebih cepat bila Pemda bergerak cepat juga. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tahapan penetapan nomor induk pegawai P3K. Pak Bima Hariawiwisana mengungkapkan ada 7 tahapan penetapan P3K guru dari pengumuman prasangga, ya, 8 sampai 10 Oktober, kemudian sanggah peserta selama 3 hari sampai 12 Oktober semalam, kemudian jawab sanggah 12 sampai 18 Oktober. Lalu kemudian dilanjutkan pengolahan nilai pasca sanggah, pengumuman hasil seleksi kompetensi 1. Nah, setelah selesai tahapan ini, maka selanjutnya Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi 1 kepada PPK instansi daerah untuk diusulkan penetapan nomor induk pegawai P3K guru 2021. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu akan mulai melakukan pemberkasan hingga sampai berkas dinyatakan lengkap oleh Pemda dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kontrak kerja. Yang keempat, penetapan nomor induk P3K tidak serentak. Hal ini diungkapkan oleh Pak Bima bahwa penetapan nomor induk P3K peserta P3K yang dinyatakan lulus bisa diusulkan PPK dan ditetapkan nomor induk PPPK. Penetapan NIP P3K guru tahap 1 ini tidak menunggu proses seleksi tahap 2 dan tahap 3 selesai. Nah, itulah tahapannya sehingga kemungkinan besar selesai diumumkan hasil pasca sanggah, maka akan ada informasi yang disampaikan oleh Pemda untuk melengkapi pemberkasan. Terkait alurnya, sebelumnya saya sudah upload berkas-berkas yang harus disiapkan, ya. Lalu yang kelima, terhadap dokumen yang harus disiapkan, ini harus melihat peraturan BKN nomor 18 tahun 2020.
yang mana Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi PPSS Pak Muhammad Ridwan mengimbau bagi guru honorer peserta tes P3K tahap 1 yang berstatus L atau lulus agar melihat peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang juknis pengadaan P3K. Hal itu penting agar peserta yang lulus bisa tahu dokumen apa yang harus disiapkan. Ya, betul sekali. Yang sudah dinyatakan lulus setelah proses anggap berakhir, siapkan dokumen terkait baik hard copy maupun soft copy. Ikuti petunjuk dari BKD atau BKPP atau BKPSDM tutur Pak Ridwan. Nah, ini adalah terkait dengan tahapan pemberkasan. Lalu terkait dengan skema baru, ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 itu hanya sementara saja berlaku. Sebab di peraturan tersebut di pasal 8 disebutkan peraturan Presiden ini berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagai pelaksanaan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi saat gaji dan tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil menggunakan full funded, maka skema gaji yang ini juga tidak akan berlaku. Bapak Ibu akan diarahkan ke skema gaji baru. Nah, tentunya ini yang sangat kita tunggu Bapak Ibu sekalian, sebab di skema gaji baru itu nanti, ya, gaji setiap ASN itu ditentukan berdasarkan 3 komponen, yakni gaji pokok atau dinyatakan dengan indeks gaji, lalu tunjangan kemahalan, ya. Yang mana untuk golongan 3A atau untuk golongan 9 bagi guru P3K itu berada pada JF5. Nah, di JF5 ini gapoknya akan dinaikkan menjadi 4.651.000. Ini sesuai skema atau rancangan dari Undang-Undang ASN Bapak Ibu sekalian. Lalu tunjangan kinerja itu bisa meningkat setiap tahun. Awalnya adalah 5%, semakin bagus kinerja kita semakin tinggi. Nah, untuk JF5 ya, ini perhitungannya dari indeks gajinya adalah 4.651.000. Ini nanti golongan terendah. Namun dalam skema yang baru ini tidak akan ada lagi yang namanya tunjangan anak dan tunjangan keluarga serta tunjangan beras. Sebab tunjangan biaya hidup disebut dengan tunjangan kemahalan tergantung dari daerah Bapak Ibu sekalian. Misalnya ini untuk Aceh 48,67% dari gaji pokok, ya. Jadi inilah biaya hidup di daerah Aceh. Begitu juga Sumatera Utara 27,15%. Yang paling besar itu adalah di DKI, ya, 117,54% dari gaji pokok. Kemudian Jawa Timur juga termasuk yang besar 113,68%. Jadi inilah nanti biaya hidup yang diberikan oleh pemerintah kepada Bapak Ibu sekalian, ya, menggantikan tunjangan istri, tunjangan anak dan tunjangan beras. Nah, ini adalah contoh penerapannya saya ambil untuk Nanggro Aceh Darussalam. Bagaimana tekniknya ini bisa Bapak Ibu lihat nanti di deskripsi video ini, ya, tentang tata cara penentuan dan perhitungan gaji full funded menggunakan Undang-Undang ASN. Nah, untuk JF5 golongan 9 bagi guru P3K, maka gaji pokoknya itu adalah di 4.651.000. Ya, ini berdasarkan gaji pokok yang ditetapkan di golongan terendah, ya Bapak Ibu sekalian. Kita ini bisa saja berubah kalau gapok terendah ini 2.650.000 ini diubah oleh pemerintah. Kemudian tunjangan kinerja 2.232.550 memang masih sedikit karena masih 5% di tahun pertama. Lalu tunjangan kemahalan yang memuat biaya hidup tadi adalah 2.263.000, sehingga total penerimaan Bapak Ibu kotor itu adalah 7.147.206. Nah, inilah menggunakan skema full funded. Hanya saja dalam penggajian baru ini hanya akan ada 3 komponen, ya. Tidak ada lagi tambahan penghasilan yang lain. Jadi di sini pemerintah melakukan restrukturisasi penggajian dengan hanya memuat 3 komponen ini. Nah, inilah barangkali informasi terbaru yang bisa saya sampaikan. Ya, sama-sama kita mendoakan semoga kiranya rancangan full funded itu segera terrealisasi, sehingga kalau bisa begitu Bapak Ibu mendapatkan NIP SK nanti langsung menggunakan full funded, barangkali itu jauh lebih baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.